الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Habib Abdullah bin Yahya Al-Habib Ahmad Bagir bin Abdullah bin Yahya, Ustaz Yunus, Ustaz Rafiq, dan para jamaah Majlis Raudhatul Mustafa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat mengumpulkan kita semua bersama Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga kita senantiasa selalu tidak lupa mendoakan guru kita Al-Habib Tahir Al-Maghfurun lah Al-Marhumah Al-Marhum Al-Habib Tahir bin Husain bin Ali bin Yahya. Ya, semoga beliau diberi tempat yang mulia di sisi Allah, dikumpulkan bersama orang tuanya, para datuknya, leluhurnya, dan dikumpulkan bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Semoga Allah memberikan cahaya dalam kuburnya dan diberi tempat yang mulia di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal ibadah kita dengan membasahi lisan kita menyebut nama Allah, membasahi lisan kita dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliaulah manusia yang pantas kita agungkan, yang pantas kita muliakan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh kau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang agung dan mulia. Akhlaknya saja mulia, akhlaknya saja agung, begitu juga bentuk tubuh beliau Rasulullah SAW juga indah. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Khuluqan, ya, bentuk tubuh beliau, akhlak beliau, wa khalqa, dan akhlak Rasulullah dan bentuk tubuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga telah kita banyak mendengar di dalam kitab Maulid, ya, baik Maulid Sittut Durar, Maulid Tiba, ya, dan Maulid Barzanji, Syaraful Anam, dan kitab-kitab Maulid yang lain pasti menggambarkan bentuk tubuh Rasulullah, fisik Rasulullah yang begitu indahnya, sehingga tidak ada manusia yang menandingi Rasulullah dalam ketampanan dan keindahan bentuk tubuh Rasulullah SAW. Sebelum beliau lahir, bahkan sampai beliau lahir sampai hari kiamat, tidak ada makhluk yang dapat menyamai Rasulullah SAW dalam keindahan postur tubuh fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam takun qablahu wala ba'dahu mithlah. Jadi tidak bakal ada yang menyamai Rasulullah SAW. Ya, sehingga dikatakan wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmalu minka lam tara qattu ainu. Yang indah sepertimu tidak bakal terlihat lagi oleh mata manusia. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang sempurna sepertimu, ya, itu tidak bakal dilahirkan lagi oleh seorang perempuan. Ya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Jadi begitu indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan dalam kitab Al-Insanul Kamil karya
Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu rahimahullah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di muka bumi ini 100 ketampanan, keindahan. Ya. 50 Allah anugerahkan kepada beliau Rasulullah SAW. 25 Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sisanya 25 Allah bagikan kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ya. Nah, misalnya kalau lanjenengan kok wonten sing ganteng, wonten wong wedok sing ayu niku kecipratan 25-nya itu. Kecipratan sedikitnya itu dibagi bukan hanya manusia, keindahan gunung, keindahan pepohonan, keindahan laut-lautan itu termasuk 25 yang dibagikan oleh Allah di muka bumi ini. Hewan misalnya kok wonten kewan kok sing ganteng ya. Kewan sing wedok kok rada ayu misalnya. Ya, itu kecipratan 25-nya. Kanjeng Nabi niku 50 keindahan yang Allah berikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, yang tampak ketampanannya itu di dunia siapa? Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Memang Allah menampakkan ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam sehingga disebut di dalam Al-Qur'an, sampai diceritakan dalam Al-Qur'an itu ya, orang melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam sampai ada perempuan ketika sedang mengiris-ngiris apel, kok Nabi Allah Yusuf lewat, langsung heran mereka. Tanpa disadari, pikiran mereka fokus kepada Nabi Allah Yusuf sing lewat nih. Ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Duduk manungsa nih, malaikat nih sing lewat. Sampai teriris tangannya tanpa dia sadari. Karena apa? Fokusnya, pikirannya mereka ini tertuju kepada siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya. Begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, itu dulu di zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam pernah terjadi kelaparan. Ya. Kadang sulit, angel golek pangan itu angel luar biasa. Maka mereka orang-orang pada saat itu, mereka kalau sudah lapar ya, mereka mendatangi Nabi Allah Yusuf, delok wajah Nabi Allah Yusuf itu pun kenyang. Hilang rasa laparnya. Karena apa? Terpersona dengan ketampanan, keindahan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Loh, mengapa Kanjeng Nabi yang 50 ketampanan yang tentunya lebih banyak Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf yang hanya 25 kok tidak tampak ketampanannya? Nah, ini disinilah Allah menutup ketampanan Rasulullah SAW terhadap umat-umatnya. Supaya apa? Umat-umatnya ini tidak terpesona dengan ketampanan Kanjeng Nabi. Justru mereka akan terpesona dengan akhlaknya Rasulullah. Mengapa? Karena Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tiada lain untuk apa tujuannya? Bukan untuk supaya orang terpesona Kanjeng Nabi ganteng, Kanjeng Nabi. Tidak. Tapi mereka terpesona dengan akhlaknya. Akhirnya mereka mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Mengapa? Karena kalau ketampanan itu tidak bisa dicontoh, tapi kalau akhlak bisa diikuti. Sekalipun tidak sempurna kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi paling tidak kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk niru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zaidil wujud. Ya, akhlak, perangai, sopan santun, sumber ini kok saking Kanjeng Nabi. Kalau ada orang yang non muslim kok akhlaknya bagus, sopan santunnya bagus, sumbernya saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang dulu hidup dalam keadaan jahiliyah, tidak kenal kasih sayang, bahkan kepada anaknya tidak kenal kasih sayang. Wedok sing metu sing lahir dipateni. Ini orang-orang zaman dahulu. Siapa yang mendatangkan akhlak, yang membawa akhlakul karimah, kasih sayang, hormat, menghormati, ya, saling berbagi, sumbernya saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah menutup 50
keindahan yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tirainya, penutupnya, sehingga nanti akan nampak dibuka oleh Allah di akhirat. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, sehingga orang akan terpesona dengan keindahan Allah dan keindahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan oleh para ulama, ya, nanti orang-orang yang ahlil jannah, orang yang berada di surga, itu melihat keindahan wajah Rasulullah, lali karo kenikmatan surga sing liyane. Lupa dengan buah-buahan yang ada di surga, lupa dengan keindahan makanan macam-macam yang keindahan yang ada di surga. Mengapa? Karena mereka sudah merasa cukup dengan memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ali, beliau berkata apa? Ya, apa kata beliau? Ya, surga beserta isinya, fi jannatin masaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha hayyama. Surga beserta isinya ndak buat aku tertarik. Yang penting Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi. Itulah yang membuat semangat para orang-orang soleh. Mengapa? Untuk meraih surganya Allah, karena fiha Rasulullah. Karena di dalam surga itu wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana ya diperumpamakan manten anyar. Wong manten anyar iki sing dinteni sinten? Ya, calonnya. Masuk kamar ini tidak ngelihat kamarnya yang indah. Mungkin ada buah-buahan di kamarnya, ada melati wangi-wangian. Tidak. Bukan itu. Yang penting nih gitu, calonnya nih. Kalau dimasuk melebu kamar, nanti calonku. Sekalipun kamar indah, AC dihias dengan begitu indahnya, tidak buat mereka tertarik, malah bingung. Nanti calon kunti kok melayu, kok hilang. Begitu juga bagaimana orang-orang soleh, mereka semangat untuk meraih surga, bukan bidadari. Ini orang-orang di luar Islam, delok wong Islam ini mlebu surga kepengen nopo bidadari, salah. Tidak. Mereka mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala karena ada kenikmatan yang lebih tinggi, ridwanullah, ridhonya Allah, wa fiha Rasulullah, dan di dalam surga ada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kita jangan sampai melupakan Kanjeng Nabi. Kudu nyambung terus karo Kanjeng Nabi. Salatan yastasilu biha ruhul musolli alaihi. Sholawat kita, akhlak kita, sunnah-sunnah Kanjeng Nabi terus, jangan sampai putus setiap hari sampai kita wafat. Jangan sampai putus, nyambung terus karo Kanjeng Nabi. Sholawat tiap hari jangan sampai putus. Karena orang kalau sudah tidak sholawat kepada Rasulullah, itu tanda orang telah dijauhkan oleh Allah dari Kanjeng Nabi. Orang kalau sudah tidak pernah sholawat ke Kanjeng Nabi, berarti ini tanda orang na'udzubillah sedang dijauhkan oleh Allah dari kekasihnya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah ahli sholawat, niku Allah memberikan cahaya ke dalam hatinya. Ya, sholawat niku nurun fid dunya, wa nurun fil qabr, wa nurun fis sirat, wa nurun fil jannah. Sholawat itu nur. Orang kalau sudah diberi nur oleh Allah, cahaya, maka dia akan berjalan dengan cahaya tersebut, akan terarah jalannya sampai ke ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1400 abad yang lalu Kanjeng Nabi tidak pernah lupa mendoakan umatnya. Bukan pernah lali Kanjeng Nabi. Loh, kita ini kadang lupa dengan Rasulullah, lupa. Kebanyakan mikiri dunia, mikiri corona, sampai lari kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dalam keadaan apapun, sampai disebutkan dalam riwayat pernah Rasulullah bersama dengan Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, Allah maufir li Aisyah, Allah maufir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asrar. Ya Allah, ampunilah Aisyah, ya, dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terbuka, ampuni Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, ayasuruki du'ai, apakah engkau senang mendengar doaku? Aku mendoakan kau. Ya Rasulullah, kata,
Bagaimana aku tidak senang? Ya, engkau mendoakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana doamu tidak diragukan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat senang aku ya Rasulullah, wahai suamiku, sampai nangis. Sampai disebutkan dalam hadis itu Sayyidatuna Aisyah menjatuhkan wajahnya, tubuhnya kepeluk ke pangkuan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau boten senang gak jatuhkan gini, merasa dari senangnya, gembiranya. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, ya Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Innaha la da'wati li ummati kulla ba'da shalah. Ya Rasulullah, ya wahai Aisyah, ketahuilah, aku mendoakan umatku setiap sholat. Itu doa yang juga aku panjatkan kepada Allah untuk umatku fi kulli sholat, setiap sholat. Saben ba'da sholat Rasulullah tidak lupa mendoakan di kita, tidak lali, tidak lupa Kanjeng Nabi. Sampai di alam kubur pun Rasulullah tidak lupa kepada kita. Sampai di akhirat, analah ya, aku yang akan memberikan syafaat pada umatku. Maka itu ya, melalui majelis yang penuh berkah ini, mari kita sambung hubungan kita terus dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan apapun dunia ini. Ya, semakin ke depan memang semakin keadaan dunia ini, fitnah dunia ini luar biasa. Tapi ojo sampai ujian-ujian yang kita hadapi nanti menjauhkan kita dari Rasulullah, menjauhkan kita dari akhlak Rasulullah, sunnah Rasulullah. Anak-anak kita terus sambungkan terus kepada Kanjeng Nabi, hidupkan rumah kita sunnah Rasulullah terus, meh mangan, meh turu, ya. Apapun di rumah kita hidupkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, tanpa terasa umur kita bukan semakin bertambah, melainkan makin berkurang. Ya, umur manusia, napa meneh umur umat Kanjeng Nabi, akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70 tahun. Ya. Tapi manusia banyak yang lupa dengan umurnya yang telah dihabiskan, yang telah dilewatkan. Tambah ke depan bukan tambah bertambah, berkurang. Mungkin harta kita bisa bertambah. Sekarang habis, besok kita bisa nyari lagi, nambah hartanya jenengan. Tapi manusia nih urusan harta nih boten lali. Ya, uangnya padahal lebih banyak jumlahnya dari umurnya. Umurnya puluhan, uangnya ratusan, jutaan, miliaran bahkan. Saben dina boten lali. Ya, paham uangnya sekarang, besok keluar sekian, kemarin keluar sekian, masukannya kemasukan sekian dan lain sebagainya. Tapi urusan umur kadang manusia lupa. Ini pentingnya kita. Ya, kata beliau Rasulullah, badiru bil a'mal qabla an tushghilu. Bersegeralah kalian beramal sebelum kalian disibukkan. Disibukkan dengan fitnah zaman, disibukkan dengan hal-hal yang lain. Ya, ini corona ini disibukkan manusia dengan mikir corona. Disibukkan, akhirnya apa? Banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi sudah ojo sampai putus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla an tusghilu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikatrati dzikrillah. Ini kata beliau Rasulullah, ya, badiru bil a'mal qabla an tusghilu. Bersegeralah kamu beramal, jangan ditunda-tunda. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Sambung hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala bikatrati dzikrillah. Dengan apa? Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan insyaallah majelis ini sekalipun dalam keadaan masih PKM ini sekalipun majelis sebentar tapi insyaallah sakit istiqomah. Mudah-mudahan keberkahannya insyaallah tidak berkurang. Tidak berkurang keberkahannya. Ya, dan insya Allah kita tidaklah pulang dari majelis ini kecuali membawa rahmat, membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita mudah-mudahan Allah mengabulkan. Dan yang sakit di antara kita, keluarga kita, insya Allah berkat maulid ini, majelis ini, Allah berikan sehat sembuh. Dan kita mohon kepada Allah agar diangkat corona ini, ya, diselesaikan, dihilangkan dari
negara Indonesia ini dan juga di dunia ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas, kita bisa kembali mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal soleh ya, dan Allah menurunkan kemakmuran, Allah menurunkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.